Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan, di pagi ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa dan kita boleh belajar untuk semakin hari, untuk semakin serupa seperti Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan berkat di dalam Amsal pasal 13 Bapak Ibu Saudara ya. Pembacaan gemar kita di pagi hari ini. Di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan ayat ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar di mana kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-20. Di situ dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini seringkali kita dengar dan kita menjadi satu hal yang sangat penting buat kita, di mana bicara tentang pergaulan Bapak Ibu Saudara ya. Karena pergaulan ini dalam kehidupan kita sehari-hari sangat perlu diperhatikan, perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara kita saat memilih pergaulan supaya pergaulan kita ini menjadi benar Bapak Ibu Saudara, sehingga pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di dalam pergaulan bukan berarti kita saat ini boleh berteman Bapak Ibu Saudara kepada siapapun juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi pilihan untuk kita berteman, kita bergaul itu menjadi pilihan kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kepada siapapun berada Bapak Ibu Saudara kita harus baik ya, mengasihi semua orang. Tetapi di dalam pergaulan itu satu pilihan Bapak Ibu Saudara yang kita harus pilih. Supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena begitu banyak pergaulan komunitas yang pada ujungnya tidak membawa kita kepada hal yang baik, tetapi merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, pergaulan yang seperti apakah, komunitas seperti apakah, orang-orang seperti apakah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar. Kita mau bergaul dengan seperti apakah orang-orang itu dan seperti apakah kita pergaulan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari selidiki dalam pergaulan kita saat ini. Biarlah pergaulan kita adalah harus berjalan dengan orang-orang yang baik Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus ketahui dulu di dalam Amsal 2 ayat 20 Bapak Ibu Saudara, dalam pergaulan kita harus ketahui kita bergaul dengan siapa dulu. Yang jelas kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Artinya orang-orang yang baik itu adalah orang-orang tersebut menempuh jalan yang baik Bapak Ibu Saudara. Coba di dalam Amsal 2 ayat 20 Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Amsal 2 Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-20, saya mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi pergaulan kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Artinya orang-orang ini harus selalu menempuh jalan yang baik, jalan yang benar Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita Bapak Ibu Saudara bergaul ya dengan orang-orang yang tidak menempuh jalan yang baik.
tidak menempuh jalan yang benar Bapak Ibu Saudara sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang baik, yang tidak bisa memelihara perintah-perintah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu nanti Bapak Ibu Saudara, kalau di ayatnya selanjutnya di situ dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berteman, bergaul dengan orang baik, orang bijak, kita akan menjadi bijak. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang bebal ini artinya orang yang tidak diajak baik itu ya susah, selalu berbuat perbuatannya itu yang selalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi malang Bapak Ibu Saudara ya, menjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu, kita harus mengerti orang-orang baik itu adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mengikuti kebenaran firman Tuhan ini seperti apa Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri pergaulan kita? Yaitu orang-orang atau komunitas kita itu belajar untuk takut akan Tuhan. Ya, lah ini Bapak Ibu Saudara. Kalau pergaulan kita, orang-orang tersebut sekeliling kita tidak menghasilkan orang-orang ini tidak selalu membawa kita dekat dengan Tuhan, jauhi Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kalau orang-orang ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menjauhi kejahatan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, ini berarti orang-orang ini memang pergaulan kita adalah pergaulan yang baik. Kalau orang-orang tersebut sekeliling kita mengajari kita untuk selalu dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, mengasihi Tuhan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya, kalau orang-orang yang baik Bapak Ibu Saudara yang kita ketemui Bapak Ibu Saudara, ini kehidupannya Bapak Ibu Saudara ya selalu mengajak kita ya untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama Bapak Ibu Saudara ya, tidak membedakan si A si B Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita disakiti ya Bapak Ibu Saudara, kalau waktu kita disakiti atau waktu kita dikecewakan, pergaulan kita seperti apa? Kalau pergaulan kita yang kita ajak ini nantinya itu menjauhkan akan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara, waduh, berbahaya buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini yang sangat penting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu pergaulan kita adalah sekeliling kita orang-orang yang baik yang selalu membawa kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini yang mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Takut akan Tuhan ini apa Saudara ya, memberikan transfer spirit yang baik Bapak Ibu Saudara ya, transfer spirit yang baik untuk menuju kita kepada kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Misalkan contoh Bapak Ibu Saudara, ini contoh Bapak Ibu Saudara, misalkan kita dalam situasi yang di sekeliling kita atau memfitnah kita atau yang mengecewakan kita. Kalau orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu akan memberikan saran arahan kepada kita itu sesuai kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, bukan malah untuk menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lah ini yang harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, pergaulan-pergaulan yang baik ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kebiasaan kita yang baik itu Bapak Ibu Saudara sampai menjauhkan kita daripada kebenaran firman Tuhan. Ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pergaulan yang seperti apa yang supaya berkenan kepada Tuhan? Yaitu bicara tentang apa? Pergaulan yang sesuai dengan persekutuan ya, persekutuan daripada kebenaran firman Tuhan. Misalkan kayak kelompok sel ya Bapak Ibu Saudara, di dalam kelompok sel itu Bapak Ibu Saudara saling memecahkan roti ya, di mana memecahkan roti ini bicara tentang yang namanya memecahkan kebenaran firman Tuhan ya, membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Berdoa bersama, bukan menggosip bersama Bapak Ibu Saudara, tapi berdoa, memecahkan firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, supaya kebenaran firman Tuhan itu semakin hari semakin merubah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang harus
harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jikalau pergaulan kita ini tidak benar Bapak Ibu Saudara, apapun nantinya perlu hati-hati, karena itu akan membuat satu dampak yang kurang baik buat kita, baik dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Misalkan contoh, kalau kita bergaul dengan orang yang sukanya gusar atau gampang marah Bapak Ibu Saudara, atau gampang kecewa, kita senangannya bergaul dengan orang-orang tersebut. Tanpa tersadari Bapak Ibu Saudara akan membuat satu efek. Efeknya apa? Di rumah tangga, di keluarga, kita akan menjadi orang yang gampang gusar Bapak Ibu Saudara. Nah, hati-hati di hal sini Bapak Ibu Saudara. Ataupun ya, kalau kita seringkali kumpul sama orang-orang yang membicarakan hal-hal yang tidak ada hasilnya Bapak Ibu Saudara, ya, akhirnya itu akan membuat efek, ya, kalau di situ sampai mewariskan, memberikan teladan yang kurang baik, ya Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh dalam pergaulan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti di sini Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh berteman dengan siapapun, boleh berteman, tetapi kita punya pilihan, kita mau bergaul dengan siapa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam memilih pergaulan komunitas, sering-seringlah Bapak Ibu Saudara, yang paling terutama Bapak Ibu Saudara, ya, bergaulah dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara bergaul dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara akhirnya hidup intim dengan Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara saat bergaul dengan orang lain, jika pergaulan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan memberitahukan sama kita Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kalau kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, lah nantinya Bapak Ibu Saudara, saat kita tidak bisa memilih pergaulan itu benar atau tidak, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara bergaulah karib dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Di saat kita bergaul karib dengan Tuhan, terlebih itu yang kita prioritaskan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara saat bergaul, saat melakukan dengan komunitas apapun juga Bapak Ibu Saudara akan merasakan, akan ada kepekaan. Apakah komunitas ini, apakah orang ini sehat untuk rohani saya atau tidak Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apalagi di akhir zaman ini, semakin hari kita tahu iblis tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Iblis mau menanamkan kekecewaan, iblis mau menanamkan keputusasaan, iblis mau berusaha memecah belah Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara, yang paling utama di sini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memilih pergaulan kita, bergaulah dengan Tuhan terlebih dulu. Karena di dalam Mazmur dikatakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini satu poin Bapak Ibu Saudara. Di saat kita bergaul karib dengan Tuhan terlebih dulu Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu hal-hal nanti sama janji-janji Tuhan akan diberitahukan kepada kita, sehingga perjalanan kita Bapak Ibu Saudara, tidak terkecewakan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari pilihlah pergaulan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat penting buat kita semuanya. Dan yang terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, bergaulah karib dengan Tuhan. Karena di situ Bapak Ibu Saudara untuk semakin hari akan lebih diperkuat dalam setiap Bapak Ibu Saudara apa yang akan dilakukan. Puji nama Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan ajari kami untuk bergaul karib dengan Engkau Tuhan, sehingga kami juga akan bisa bergaul karib, bisa memilih Tuhan untuk berjalan bersama dengan orang-orang yang bijak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat beraktivitas, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.